no keys. Push the start. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Lustri Lestari dengan NIM 2311031163. Saya dari kelas 3G Prodi PGSD. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang gerak dan gaya. Definisi gerak. Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain relatif terhadap titik acuan atau referensi tertentu dalam selang waktu tertentu. Gerak suatu benda dapat juga dipengaruhi oleh gaya. Seperti halnya yang pertama ada gerak karena gaya otot. Contohnya pada saat kita mengayuh sepeda, selanjutnya pada saat kita berolahraga, dan yang terakhir saat kita bermain tarik tambang. Yang kedua ada gerak karena gaya pegas, di mana contohnya adalah pada saat bermain ketapel dan pada saat bermain panah. Yang ketiga, yang terakhir ada gerak karena gaya mesin, contohnya mobil pengeruk bulldozer dan berbagai mesin yang digunakan dalam bidang industri. Rumus gerak. Jadi rumus gerak yaitu yang pertama ada kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Jadi teman-teman dapat melihat contohnya seperti ini. Percepatan, rumus percepatan. Jadi percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi waktu. Jadi teman-teman bisa melihat contohnya seperti di samping. Jadi selanjutnya ada definisi gaya. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan suatu benda bergerak, maka bisa disebut dengan gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda yang semulanya diam menjadi bergerak, dan menyebabkan benda yang semulanya bergerak menjadi berhenti atau berubah arah, atau bisa disebut dengan berubah bentuk. Tiga hukum gerak yang menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak benda. Yang pertama ada hukum Newton 1. Suatu benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya lain yang bekerja padanya. Yang kedua ada hukum Newton kedua. Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Dan yang ketiga ada hukum Newton 3. Untuk setiap aksi akan terdapat suatu reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Salah satu contohnya adalah pada saat kita menarik atau mendorong meja dan pada saat kita menendang bola. Yang kedua ada gaya gesek antar dua benda. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika persentuhannya dua permukaan benda. Salah satu contohnya gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada rem sepeda. Pada saat akan berhenti, karet rem pada sepeda akan bersentuhan dengan pelek sepeda sehingga terjadi gesekan yang menyebabkan sepeda dapat berhenti ketika dilakukan pengereman. Yang ketiga ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Salah satu contohnya adalah ketarikan suatu paku ketika didekatkan dengan magnet. Benda-benda dapat tertarik oleh magnet jika masih berada dalam medan magnet. Yang keempat ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh gaya gravitasi adalah pada saat buah jatuh dari atas pohon dengan sendirinya. Yang terakhir ada gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang terbentuk pada benda yang bermuatan listrik. Dengan kata lain, gaya listrik terjadi karena aliran muatan listrik. Aliran muatan listrik ditimbulkan oleh sumber energi listrik. Salah satu contohnya adalah bergeraknya kipas angin dikarenakan hubungan dengan sumber energi listrik.
Rumus gaya. Rumus gaya yang paling dasar terdapat pada hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M kali A. F dapat diartikan sebagai gaya, M dapat diartikan sebagai massa, dan A dapat diartikan sebagai percepatan. Baik, sekian pemaparan materi gerak dan gaya. Jadi apabila terdapat salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Param Santi. Om Santi, 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 Om.